Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, pada kesempatan kali ini kita akan bawain podcast nih. Podcastnya berjudul Membedah Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita lanjut nih ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi, kenali, nama aku Hanum Salsabila. Aku Johannes Alexander Putra. Nama aku Azhar Arosa. Ya. Oke. Baik. Dimulai di perjalanan hakikat manusia, tujuan dan kurikulum. Silahkan. Kita akan mengenal terlebih dahulu itu biodata beliau. Jadi beliau ini nama aslinya Suwardi Suryaningrat. Nah, lahirnya itu pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nah, pada tanggal 3 Februari 1928, beliau ini berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu perjalanan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara itu menentang persekolahan Hindia Belanda. Teman-teman tahu kan bahwa Ki Hajar Dewantara itu pernah diasingkan ke Belanda? Ya, tahu. Ya. Makanya itu Ki Hajar Dewantara tidak menginginkan sekolah, tetapi ingin menciptakan sebuah taman siswa. Ketika beliau di Belanda, beliau itu belajar ilmu pendidikan dan mengobservasi sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara itu memberikan hakikat manusia. Yang pertama itu badan wadak dan halus. Nah, artinya ini bahwa manusia itu memiliki ruh dan juga fisik. Selanjutnya makhluk yang berbudi pekerti, luhur dan halus. Artinya manusia memiliki suasana kebatinan, semangat, kebaikan dan juga indah. Yang ketiga itu manusia makhluk yang merdeka. Nah, manusia makhluk yang merdeka itu artinya kita memutuskan untuk bisa belajar sendiri tanpa ada dorongan dari siapapun, tanpa ada paksaan dari siapapun maksud saya. Nah, selanjutnya itu makhluk berbudaya dan berdaya. Nah, berbudaya di sini artinya mampu menghasilkan suatu ide, gagasan, dan karya-karya. Dan berdaya itu artinya mampu memberikan dampak perubahan. Selanjutnya, memiliki kodrat alam atau trisakti jiwa. Manusia dilahirkan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan sebuah kertas kosong, melainkan sebuah kertas yang sudah dilukis oleh Tuhan melalui genetik orang tuanya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuju kesempurnaan hidup. Dalam bahasa Jawa itu manunggaling kawula lan Gusti, yang artinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan sehingga selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kita akan ke kurikulum atau isi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu potensi yang utuh, baik kognitif, moral, sosial, dan emosinya itu utuh. Yang kedua, kontekstual, bukan tekstual. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, dilarang menampilkan teks-teks yang tidak berkaitan dengan kehidupan. Harus berkaitan dengan kehidupan dan masalah-masalah kekinian. Yang ketiga itu kebangsaan. Nah, kebangsaan itu Ki Hajar Dewantara menyarankan supaya generasi penerus bangsa cinta akan Indonesia. Dan yang keempat itu hasil dan proses harus seimbang, tidak berat sebelah. Yang kelima itu bertahap dan progresif. Artinya dipantau kemajuan belajarnya. Dan yang keenam itu
memerdekakan, menggempur, dan juga membangun. Ya. Nah, setelah Ajhar menerangkan beberapa perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara sehingga beliau mendirikan Taman Siswa gitu ya, sangat bombastis lah ya istilahnya untuk menciptakan sebuah taman siswa yang suasananya itu tidak dibatasi oleh dinding dan hanya berupa pilar-pilar saja gitu. Setelah seperti itu, kita mungkin lanjut kepada konsep-konsep yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikannya. Ada sistem Among yang pertama. Nah, Among ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu mengasuh atau mengemong. Nah, seperti yang kita ketahui, mengemong itu pastinya identik dengan rasa kasih sayang dan ketulusan gitu. Ini menyimbolisasikan bahwa seorang guru itu harus memberikan yang terbaik, memberikan ketulusan kepada muridnya atau kepada yang diajarnya gitu. Karena sistem Among ini diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mana pada saat itu sekolah itu tidak sama seperti sekarang, berangkat pagi, pulang sore atau pulang siang gitu. Pada masa penjajahan itu sekolahnya itu beroperasi selama 24 jam gitu. Si siswa itu berada di lingkungan sekolah selama 24 jam. Maka sistem yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sistem Among. Ya, di sini ada konsep trinya yang kedua. Ngerti, ngeroso, ngelakoni. Nah, kita pun saat SD, SMP, SMA, kita pasti ketika mempelajari sesuatu atau suatu pelajaran itu dimulai dari tahu dulu. Betul nggak? Betul. Ya, dari tahu dulu, kemudian kita paham karena dijelaskan oleh guru, terus bisa, kemudian kita akan mahir gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir ada trina, yaitu niteni, nirok, dan nambahi. Nah, dari niteni atau memahami, kita perlu mengetahui atau memahami belajar itu apa sih tujuannya. Kalau kita belajar tanpa tahu tujuan itu kan bingung ya harus gimana gitu ya. Kemudian nirok dan nambahi. Guru akan dijadikan sebagai role model sehingga proses belajar ada penambahan dari murid jika guru selesai menyampaikan materi. Ada selanjutnya yaitu konsep Trisakti Jiwa ala Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini ada akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini dituntut atau ditujukan untuk mampu mencipta. Nah, apa sih level kognitif yang paling rendah dari akal dan pikiran ini? Yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Level kognitif yang tertingginya itu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini diterapkan pada ujian UTBK yang menggunakan soalnya tuh HOTS gitu ya, high order thinking skill itu kan ya, kita pas masuk UTBK. Yang kedua ada hati nurani. Nah, hati nurani ini identik dengan melibatkan perasaan yang berkaitan dengan rasa. Pokoknya ya, hati yang sakti ini berarti memiliki energi yang positif. Akan tetapi hati yang tidak sakti yang bagaimana? Kebalikannya, memiliki energi yang tidak positif. Nah, ya betul. Proses pendidikan perlu mengembangkan hati yang positif. Ada kehendak nih, kehendak atau karsa. Kehendak ini dituntut untuk mampu mengkarsa. Setelah kita mampu mengkarsa, maka didapatlah meraih suatu puncak. Nah, setelah meraih suatu puncak itu, kita harus bisa menghiasi puncak tersebut.
ada cara perwujudan dari proses pendidikan dan konsep Trisakti Jiwa Ki Hajar Dewantara. Dari simulasi gempa ini, maka kan guru tuh mengadakan simulasi gempa. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita sebagai murid harus merasakan. Nah, merasakan. Dari konsep Trijiwa itu kan ada merasakan gitu ya. Merasakan gempa itu seperti apa sih? Nah, setelah merasakan peserta didik ini, maka perlu adanya sebuah ide atau sebuah penanggulangan untuk menghadapi bencana gempa ini. Ketika kita menghadapi bencana gempa, tidak semerta-merta kita hanya lari begitu saja, lari tidak tahu arah gitu. Nah, kita harus ada ancang-ancang ketika kita menghadapi gempa itu. Nah, maka dilakukanlah simulasi gempa agar kita merasakan gitu. Merasakan gempa itu seperti apa sih, penanggulangannya seperti apa sih gitu. Nah, jadi dari contoh kasus ini konsep Trijiwa ini teraplikasikan. Kita masuk ke dalam konsep yang ketiga, yaitu konsep Trihayu, Neng Ning Nung Nang, dan trilogi kepemimpinan. Nah, apa sih itu konsep Trihayu? Tri itu berarti kan 3. Dan hayu itu berasal dari kata ayu, ya, artinya cantik atau keindahan. Nah, kata konsep Trihayu ini berbicara tentang kita harus jadi apa? Memayu hayuning salira berarti kita harus menjadi manusia, melakukan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Contohnya, kita berdoa. Itu adalah sebuah tindakan yang baik untuk diri kita. Karena kalau kita berdoa, kita melakukan perbuatan baik, itu akan menambah amal kita. Kemudian, memayu hayuning manungsa. Artinya apa sih? Memayu hayuning manungsa artinya kita melakukan hal yang baik untuk orang lain, untuk manusia lain. Ketika kita sudah baik, melakukan hal baik pada diri kita sendiri, kita sudah baik melakukan hal baik pada orang lain, kita harus melakukan hal yang baik untuk bangsa. Apa sih contohnya? Contoh kan kita tuh anak Pilkom ya. Tentu kan kita berhubungan dengan coding-codingan gitu kan, membuat aplikasi segala macam. Ya, betul. Bisa nggak kita membuat aplikasi yang nantinya akan membantu bangsa ini? Sistem pendidikan itu harus menghasilkan orang-orang yang neng. Berasal dari kata meneng. Artinya tentram, lahir batin, dan tidak ragu. Wening, yang artinya bening dan jernih dalam berpikir. Nung, yang artinya hanung, kuat dan sentosa. Dan yang keempat adalah nang atau menang, yang artinya adalah menang dan dikdaya. Dan ini yang mungkin sering didengar, yaitu trilogi kepemimpinan, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ingmat Yo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya di depan memberikan teladan. Kemudian Ingmat Yo Mangun Karso, membangun semangat. Kalau murid malas belajar, guru harus membakar semangat murid agar ingin belajar materi yang guru sampaikan. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu kan artinya mendorong dari belakang, memberikan contoh dan juga memberikan kesempatan bagi murid-muridnya. Jadi Neng Ning Nung Nang itu saling berkaitan, juga trilogi kepemimpinan itu ya seperti itu ya. Oke, mungkin podcast dari kita untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Saya Hanum Salsabila. Saya Johannes Alexander Putra. Dan saya Sarah Rosa. Kami podcast kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.